Nggak selamanya kok modifikasi di Jeep JK itu selalu mahal. Nah, buktinya di Jeep JK1 ini cuma 200 juta bisa jadi kayak gini. Jadinya keren banget, totalitas banget nih, mulai dari eksterior sampai ke suspensi. Wah, udah pokoknya full lengkap banget. Buat kalian Jeep owner mulai dari Jeep JK, Jeep JL, Jeep JT, jadi kalau mau modifikasi tinggal disesuaikan aja. Sesuaikan sama budget, sesuaikan sama konsep, pokoknya selera kalian bagaimana. Nah, tinggal disesuaikan. Buat kalian harus nonton ya video ini sampai habis. Kita akan bahas secara tuntas modifikasi di Jeep JK1 ini. Di sebelah saya ini adalah sebuah Jeep JK tahun 2015 yang bermesin 3000 cc. Nah, ini baru selesai dimodifikasi dengan budget estimasi 200 juta aja. Keren banget kan hasilnya? Kita mulai dulu dari bagian suspensi ya. Jadi untuk modifikasi Jeep itu sangat-sangat banyak pilihannya. Makanya kalian baiknya konsultasikan dulu ke marketingnya Planet Jeep sebelum modifikasi. Jadi bisa disesuaikan dengan budget kalian ataupun disesuaikan dengan selera modifikasi kalian. Nah, di Jeep JK yang satu ini, bannya ini menggunakan ban dari BF Goodrich. Nah, memang untuk bannya lumayan mahal lah ini ya. Jadi banyak sih pilihan bannya. Kalian bisa gunakan dari brand BF Goodrich, atau mau kelihatan sangar bisa menggunakan yang Extreme Trend sekalian. Bisa dari Trepador atau Acelera Badak atau Delium. Nah, itu bisa menjadi opsi buat kalian modifikasi itu. Kalau benar-benar mau mengutamakan penampilan dan mengesampingkan kenyamanan. Di sini menggunakan BFJ, ukurannya 37, 12,5, ring 17, dikombinasikan sama peleknya Black Rhino. Nah, pelek Black Rhino ini pakai yang KLS, ini ukurannya 17x9, jadi ukuran peleknya itu ring 17, lebar peleknya 9, warnanya juga keren ya. Jadi bisa menjadi opsi nih buat kalian mobil yang warna hitam, entah hitam dop atau hitam gloss, dikombinasikan dengan warna grey, jadinya keren ya. Nah, pelek juga banyak pilihannya, tinggal sesuaikan aja dengan selera kalian. Banyak banget pilihan pelek ring 17 buat di Jeep itu, mau Jeep JK, JL, JT, pokoknya banyak pilihan pelek. Lift kit di Jeep JK 3000 cc ini kita gunakan lift kit dari Terraflex ukuran 4 inch. Nah, berikut dengan lift kitnya, nah itu juga bisa disesuaikan, bisa kalian konsepkan mau tingginya 4 inch, mau 3,5, mau 3 inch, atau 2,5. Nah, itu juga semuanya mempengaruhi harga semua. Kebetulan di Jeep JK1 ini kita gunakan lift kit yang 4 inch kombinasi dengan shocknya Ome BP51 yang sudah mempunyai setelan di bagian ribbon dan kompresinya. Jadi bisa di-adjust juga ya, ribbon dan kompresinya dengan 10 setelan. Shocknya pun kalian bisa pilih mulai dari Fox, bisa OBM BP51. Kalau mau yang di atasnya lagi, itu ada pilihannya King sama satu lagi itu ada All-in. Jadi mulai dari suspensi, lift kitnya, pelek ban, sampai ke pemilihan shocknya, itu bisa menjadi opsi buat kalian tentukan berapa sih budget yang kalian siapkan untuk modifikasi Jeep JK kalian. Nah, terus di Jeep JK1 ini juga ada beberapa tambahan seperti di bagian terot sama draglingnya juga itu di-upgrade. Kenapa di-upgrade? Karena memang sudah lemah juga kondisi terot dan draglingnya, jadi ya sekalian kita upgrade. Di sini menggunakan dari Sinergi untuk terot, dan sama brandnya Sinergi juga untuk draglingnya yang sudah heavy duty. Untuk masalah steering stabilizer, di sini kita gunakan steering stabilizer Falcon. Steering stabilizer juga ini ada beberapa opsi, bisa kalian gunakan dari brand Falcon, bisa Vogue ATS, atau middle yang ke bawahnya itu yang lebih murahnya bisa menggunakan merek 4W, itu juga bisa di-adjust. Tinggal sesuaikan sama budget, sesuaikan sama kebutuhan kalian. Kalau memang kebutuhan mobilnya tidak kemana-mana, hanya untuk daily atau on-road, masih kita sarankan untuk menggunakan yang 4W. Kecuali kalau misalkan kalian mau yang benar-benar bagus kalian, nah pilihannya bisa menggunakan Falcon atau Vogue ATS. Kalau track bar depan itu sudah paketan include, karena lift kit di sini menggunakan lift kit 4 inci, jadi sangat-sangat kita sarankan bagian armnya juga diganti yang adjustable untuk mensimetriskan lagi sumbu bagian
casternya. Jadi dibawa jalan on road, dibawa untuk daily, jalan-jalan biasa ataupun cuma nongkrong-nongkrong, dijamin di mobil satu ini mobil tetap stabil dan nyaman untuk dikendarai di jalan raya. Biarpun tingginya sudah 4 inci, bannya sudah menggunakan yang Matren ukuran lebih besar 37, tetap dibawa harian nyaman. Aremnya di sini kita gunakan arem dari Teraflex. Nah, untuk arem juga ada beberapa brand yang bisa kalian sesuaikan. Karena liftkitnya di sini menggunakan Teraflex, ya kita sarankan menggunakan dengan brand yang sama. Jadi gunakan Teraflex juga, kita pakai yang tipe Alpine di sini ya. Terus untuk suspensi bagian belakang juga menyesuaikan aja dengan bagian depan. Jadi track bar bagian belakang tidak diganti, itu hanya menggunakan bracket track bar bagian belakang. Itu juga sudah part include atau sudah termasuk dalam paketan lift kitnya. Per 4 piece sampai ke bagian belakang, shock 4 piece sampai ke bagian belakang. Jadi di bagian belakang itu nggak banyak perubahan sih. Kalau selang rem juga ini sudah mendapatkan selang rem yang stainless kalau menggunakan paketan lift kit dari Teraflex yang 4 inch ya. Jadi selang remnya sudah diganti menggunakan stainless dan lebih panjang. Terus ada link sway bar juga, depan belakang juga sudah diganti kalau menggunakan paketan lift kit dari Teraflex 4 inch. Udah untuk bagian suspensi dan kakinya. Nah, jadi itu yang digunakan ya. Lanjut kita ke bagian eksteriornya nih. Nah, di bagian eksterior ini pemilihan konsepnya lumayan ekstrim karena menggunakan bumper stabi, terus flat fender, semuanya ini model Poison Spider. Ya, beginilah hasilnya jadi. Jadi kelihatan mobilnya sangat-sangat berubah, sangat-sangat kelihatan modifikasinya ya. Bisa dibilang konsep-konsep modifikasi buat off-road sebenarnya. Karena menggunakan flat fender, bumpernya stabi, gitu. Saya jelaskan satu persatu, mulai dari front bumpernya. Jadi bumper bagian depannya ini kita gunakan bumper model Poison Spider yang stabi. Winch-nya menggunakan winch VR Evo 8S. Nah, winch juga itu banyak pilihannya. Kalian tinggal sesuaikan. Di sini kita gunakan VR Evo 8S dari Warren. Sebenarnya kalau bumper stabi begini sangat cocok menggunakan winch yang model berdiri ya. Contohnya kayak 8274. Terus red winch atau mau yang keren sekalian bisa menggunakan winch giggle pin. Tapi karena pesanan dari yang pemilik mobil nggak bakal dipakai atau ya nggak tahu mau dipakai atau nggak winchnya, ya udah yang penting ada aja. Jadi sini kita gunakan winch dari Warren VR Evo 8S. Terus sekel juga sudah kita pasangkan 2 piece sekel di sini. Fog lampnya sudah menggunakan LED bersama. Semua lampu-lampu juga sudah menggunakan LED semua. Headlight sama fog lamp, cuma turn signal aja yang tidak menggunakan LED. Terus lanjut ke bagian fender. Fendernya ini pasangan sebenarnya dengan front bumper menggunakan fender model Poison Spider kayak gini, flat fender, bahannya aluminium, ringan tapi kuat banget, lengkap sampai ke bagian innernya. Inner fendernya juga model Poison Spider. Jadi ya konsepnya benar-benar terarah ya, model Poison Spider semuanya sampai ke bagian belakang. Itu bumper belakangnya juga menggunakan bumper model Poison Spider, tidak menggunakan tire carrier, bukan tidak menggunakan tire carrier, tidak mengganti tire carriernya karena ban serepnya tetap menggunakan ban serep yang standar. Jadi itu bisa menjadi salah satu opsi buat kalian untuk meminimalisir budget. Jadi kalau memang ngerasa tidak penting-penting banget tire carrier, boleh tidak usah diganti ban serepnya juga. Pelek dan bannya cukup membeli 4 aja karena jadi harganya juga jauh lebih murah ya. Beli pelek banyak 4, tire carrier nggak perlu diganti. Nah, itu lumayan mengurangi budget kalian. Untuk bagian belakang tadi stop lamp juga masih menggunakan standar. Itu aja sih untuk bagian eksteriornya. Jadi untuk modifikasi Jeep itu kalian benar-benar bisa tentukan, bisa disesuaikan dengan budgetnya. Kalau budgetnya masih under 200 juta, ya tinggal konsultasikan aja dengan pihak marketingnya Plana Jeep. Nanti akan kita bantu sesuaikan, kita bantu konsepkan bagaimana konsep atau modifikasi yang benar-benar sesuai dengan Jeep kalian. Lanjut lagi ke bagian-bagian yang menjadi opsional dalam memodifikasi sebuah Jeep. Nah, contohnya seperti lighting. Nah, di lighting di Jeep satu ini lightingnya menggunakan ya bisa dibilang model biasa sih. Mulai dari lampu bagian pilar sampai ke light bar 50 incinya ini include dengan bracket, bisa dibilang ya murah lah untuk kaum Jeep ini. Kalau misalkan kalian mau yang kualitasnya lebih dari ini, itu biasanya menggunakan brand dari Rigid Industri, bisa dari PIAA atau bisa dari IPF, yang brand-brand aftermarket. Nah, di sini kita gunakan yang biasa, tapi pencahayaannya nggak ya terang juga sih ini untuk pencahayaannya. Jadi bagian pilar kiri kanan sama light bar ini kalau dinyalain semua ya jadinya terang banget tuh. Udah include bracket, ini kita spill harganya masih under 10 juta. Terus satu lagi yang bisa menjadi opsi kalian dalam memodifikasi, tapi ini rata-rata sih pada suka ya, apalagi mobilnya kalau sudah di lift di atas 2,5 inci,
rata-rata sih pada pakai side step elektrik. Nah, karena mungkin orang-orang yang memasang side step elektrik ini adalah orang-orang yang mau modifikasi Jeepnya yang benar-benar memikirkan keluarga juga. Jadi kalau misalnya suatu saat keluarganya mau ikut ke dalam Jeepnya, jadi gampang akses naik dan turunnya. Tuh. Di Jeep satu ini kita gunakan push step elektrik dari T-Max. Karena udah tinggi banget ya. Bannya aja udah naik berapa inci, lift kitnya naik 4 inci, otomatis tinggi mobil juga ya sekitar 10 cm itu ada tuh dari tinggi standar 10 sampai 15 cm. Butuh sih sebenarnya push step elektrik ini. Tapi kalau kalian mau mempertahankan gagahnya, nggak mau pakai push step elektrik, nah otomatis budget kalian akan turun lagi tuh. Jadi biaya modifikasi akan turun lagi. Jadi menggunakan push step yang biasa, yang bahannya baja, atau push step yang model Poison Spider biar sesuai, kompak dengan bumper depan belakang, fender. Nah bisa juga jadi opsi kalian. Jadi push stepnya menggunakan push step yang baja aja, tidak menggunakan push step elektrik. Makanya nggak perlu ragu-ragu, kalian tuh kalau mau modifikasi baiknya konsultasikan dulu ya. Jadi konsep modifikasinya juga bisa lebih terarah lagi. Di Jeep JK 2015 bermesin 3000 cc ini, khusus untuk bagian interior itu hanya ada pemasangan atau instalasi wheelboard grab handle warna hitam. Hanya itu di bagian interior. Nah, di bagian interior pun kalian banyak opsi untuk modifikasi, seperti contohnya seperti Jeep yang sebelumnya kita review, bagian interior itu dibikin super mewah. Nah, kalau kalian suka seperti itu, nanti nonton video YouTube-nya Planet Jeep yang sebelumnya ya. Jadi di bagian dalam benar-benar full modifikasi. Jadi benar-benar bisa kalian sesuaikan ya sama budget kalian untuk modifikasi Jeep itu. Jadi ya seleranya seperti apa, budgetnya berapa, terus konsep modifikasinya maunya seperti apa, bagaimana, pokoknya semuanya bisa diaplikasikan di sebuah Jeep. Jadi itu tadi review modifikasi Jeep JK dengan estimasi biaya modifikasi cuma 200 juta aja. Mau turunin lagi 150, 1 juta bisa, tinggal kalian konsultasi ke marketingnya Planet Jeep. Mau yang high end lagi, lebih mahal lagi, bisa juga. Mau sampai 1M juga bisa. Sesuaikan sama budget kalian atau kantong kalian untuk modifikasi Jeepnya. Yang penting hasilnya harus maksimal. Gimana hasilnya bisa maksimal? Ya harus dibawa ke Planet Jeep. Dijamin pasti keren dan maksimal. Terima kasih ya kalian sudah menonton video review modifikasi Jeep JK tahun 2015 bermesin 3000 cc. Sampai ketemu di video-video Planet Jeep yang lainnya. Dadah!